Apakah ketika seorang istri diajak berhubungan intim oleh suaminya, lalu responnya adalah capek, baru juga pulang kerja, nanti aja, ngantuk, nanti aja, lagi masak nanti ya, capek habis beres-beres nanti aja. Maksudnya menunda, apakah tetap dianggapnya menolak ajakan suami? Gimana kalau sebaliknya suaminya yang menunda ketika diajak oleh istrinya? Dalam pandang Islam gimana? Ini perlu ditanyakan, jangan dianggap ini perkara yang tidak perlu ya. Baik, walaupun ini ada nggak sedikit banyaknya kaitannya, saya anggap ada aja lah gitu. Patuh pada manusia. Allah mewajibkan kita taat pada suami, kan gitu Bu ya. Salah satu yang diperintahkan betul dalam Islam adalah ketika suami mengajak, walaupun kamu sedang masak, matikan kompornya, matikan apinya, matikan dulu apa saja yang bisa mengganggu kamu untuk bisa memenuhi ajakan suami. Sekalipun sedang sibuk, berhenti dalam seluruh aktivitasnya demi memenuhi panggilan suami. Jika suami tidak dipenuhi panggilannya, lalu suami ngedumel, suami dongkol, tidur dalam keadaan kesal dan marah, demi Allah, sampai suami bangun besok pagi, istri ini dalam keadaan dilaknat dan dimurkai oleh seluruh malaikat, dan wanita ini berbahaya keadaannya. Kalau malam itu dia meninggal dunia, Allah tak ridha kepadanya dan tidak ada jalan ke surga baginya. Naudzubillah. Tapi kalau dia minta izin pada suaminya, sebentar abang bersih-bersihkan badan dulu, belum lagi dia penuhi, suaminya meninggal umpamanya, wanita ini dalam rangka persiapan untuk memenuhi panggilan suami, Allah anggap dia sedang berhak mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, kalau suami yang diminta oleh istri, bang udah kepengen, apa kata suami, ntar capek ya dan sebagainya, apakah ini tidak termasuk diantara sama dengan ini? Beda ya. Kalau suami tidak diperintahkan mentaati istri, tapi kalau istri diperintahkan mentaati suami. Suami dalam hal ini hak orang yang memberi. Kalau dia memberi, memberi. Jika dia tidak memberi saat itu, dia tidak memberi, maka dia tidak akan diilam dalam agama. Ilam itu apa? Tidak akan dicela di dalam agama. Tetapi ketika suami ini sudah jelaslah istri sudah lebih 1 minggu tidak mendapatkan nafkah batin, masih saja dia menolak, padahal dia punya ada beberapa kesempatan dan waktu, dia tidak memberinya pada istrinya berhajat, maka kalau sempat istrinya berzina, zina istrinya nih suaminya yang tanggung. Dengan si istri tetap berdosa tentunya ya, istri tetap berdosa, tapi sebanyak dosa yang didapat oleh istri, suaminya mendapatkan duluan, karena suami tidak memenuhi dan tidak menunaikan kewajibannya. Kajian pilih mana, tahlil apa ditahlilin, zikir apa dizikirin, salat apa disolatin, ajan apa diajanin, mau berangkat sendiri ke Nurul Amal apa diberangkatin? Berangkat sendiri. Mudah-mudahan kita orang yang disayang, yang pasti dikasih Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Saya mau tanya nih, kalau kita sama orang tua, kita punya anak deh, sama anak sayang apa kasih? Sayang, bukan kasih. Orang sayang pasti kasih, orang kasih belum tentu. Betul. Orang tua pasti anak, tapi anak belum tentu orang tua. Presiden pasti rakyat, tapi rakyat belum tentu presiden. Imam pasti makmum, tapi makmum belum tentu imam. Jelas. Nah sebaliknya, kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita tuh, kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi nggak sayang. Betul. Dia mau pergi kemana bodoh amat, dia mau tidur di mana bodoh, urusan dia. Nah mudah-mudahan hilang ganti
Sudah punya mantu belum? Belum. Dong keripik itu lambauan kalau pergi ngaji cium tangan suami. Hai, suaminya berangkat, enggak ada. Cium tangan suami enggak? Ada, udah berangkat. Cium. Benar. Alhamdulillah, ini namanya istri-istri yang solehah. Mudah-mudahan semuanya istri yang solehah. Di depan kita nih Pak Lurah, Pak Sekel, Pak RW, Pak Ketua LVM, mudah-mudahan suami-suami yang soleh. Amin. Ibu tahu nggak ciri-ciri suami yang soleh? Nggak pernah tahu? Saya kasih tahu. Suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusul tetap di rumah. Setuju Bu? Oh. Tadi kalau berangkat ke lain, cium tangan. Saya mau tanya nih ibu-ibu, punya dosa nggak sama suami? Banyak. Suami punya dosa nggak sama istri? Enggak. Enggak, suami yang soleh. Bulurah. Dikira-kira Pak Haji punya dosa nggak sama bulurah? Yang namanya manusia, lurah punya dosa sama warganya, betul? Warga punya dosa sama lurahnya. Jamaah, murid punya dosa sama ustaznya. Ustaznya punya dosa sama muridnya, betul? Pernah nggak lihat orang salam bolak-balik? Pernah? Yang ini dicium, yang ini dicium, betul? Jadi kalau ada santri, murid cium tangannya yang namanya punggungnya gurunya atau suaminya, artinya apa? Istri minta ridho suami. Padamu dulu aku memang gila. Ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Jelas? Gak boleh narkotika, betul? Gak boleh minum-minuman keras. Di sini alhamdulillah siswanya gak ada yang minum, gak ada yang mabuk, gak ada yang cium. Datang Raja Dangdut. Ibu saja aja babai, ini orang jauh, alhamdulillah merantau nebah di sini. Membawa kebaikan, maslahat, barokah, dan membawa hal-hal yang positif bagi masyarakat. Amin. Juga Neng Fitri yang suaranya kayak sudes itu. Iya kan, main. Hari ini saya mohon maaf, mata saya agak sayup-sayup ini. Karena memang malam yang ketujuh wafatnya almarhum Nyai Amil Munah binti Haji Jugi. Ini nenek daripada Neng Fitri, juga daripada Pok Babai yang suka mandiin orang meninggal, yang suka ngurut baik ibu hamil. Kalau ada orang keselio umurnya lebih 100 tahun. Jadi Senin kemarin wafat pada asar. Alhamdulillah 2 hari sebelum wafat Pok Babai ini main ke sana. Waktu itu Nyai artinya masih bisa diajak ngobrol. 2 hari kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Ampuni segala dosa-dosanya. Wafat dalam keadaan husnul. Amin ya Allah.
Yang kedua, mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Yang pasti hari ini tung keripik, tulang bawang, karena sudah habis, duitnya makin kurang. Tung keripik, tulang bawang, utang makin banyak, banyak yang nagih hutang. Bayar deh. Itu kerudungan yang kuning bayar. Yang hijau juga bayar nih. Cuma di kampung saya yang ngutangin inget. Cuma yang ngutang agak inget. Jelas? Jelas. Orang mati nggak boleh bawa utang. Ya, Nabi ketika menyolatkan seseorang nggak langsung disolatin. Nabi ngomong, wahai para sahabat, sebelum sholat ini kita mulai, saya mau tanya dulu. Ini orang waktu